Marcelino memberikan pada Samsul. Samsul! Oh! Bukan pelanggaran. Sejak dimulainya kompetisi sepak bola Indonesia musim 2021-2022, banyak kontroversi telah terjadi di lapangan. Menariknya, hal berbau kontroversi tersebut selalu melibatkan wasit sebagai pengadil di lapangan. Kesalahan demi kesalahan masih menjadi pemandangan yang cukup sering terjadi. Banyak masyarakat yang dibuat heran dengan keputusan yang diambil oleh wasit-wasit tersebut. Bahkan, tak sedikit yang kemudian meragukan kinerja sekaligus kualitas pengetahuan dari wasit yang bersangkutan perihal sepak bola. Lantas, kontroversi apa saja yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum deretan keputusan kontroversial wasit di sepak bola Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Offside. Potongan video laga Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang menjadi viral diperbincangkan penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, keputusan wasit yang menganggap offside Marukawa dinilai kontroversial. Dalam tayangan ulang, posisi Marukawa tidak lebih dekat ke garis gawang lawan daripada lawan kedua terakhir, yakni bek PSIS Muhammad Rio Saputra. Laga Rans Cilegon FC versus Badak Lampung di Liga 2 diwarnai keputusan kontroversi wasit saat hakim garis mengangkat bendera tanda offset untuk pemain Badak Lampung Bramdani. Padahal dalam tayangan ulang pemain itu dalam posisi onside. Persib Bandung berpeluang menambah gol di menit ke-74 lewat David Da Silva yang mendapat umpan matang dari Bruno Katanhede. Namun wasit memaksa David Da Silva berhenti berlari lantaran dianggap berada dalam posisi offside. Keputusan ini sontak mendapat protes dari netizen yang melihat tayangan ulang pertandingan tersebut. Laga Persiraja versus Barito Putra ternodai oleh keputusan offside kontroversial wasit. Pasalnya, wasit menganggap pemain Persiraja, Jabar Sarja, berada dalam posisi offside. Padahal dalam tayangan ulang, terlihat pemain tersebut dalam posisi onside saat umpan dilepaskan. Andai tidak divonis offside, Persiraja berpeluang menambah keunggulannya. Bali United berpeluang mencetak gol ke gawang PSIS Semarang pada menit ke-31. Namun kala itu penyerang Bali United Ilyas Spasojevic dianggap dalam kondisi offside. Padahal jika dilihat dalam tayangan ulang, Spasojevic jauh dari posisi offside. Di menit ke-24, wasit menilai bahwa pergerakan yang dilakukan pemain Persikota adalah offside. Padahal jika melihat tayangan ulang, pergerakan tersebut jauh dari kata offside. Tak sampai di situ, kerugian juga menimpa tim berjuluk bayi ajaib tersebut di menit ke-27. Wasit menghadiahi Farmel FC penalti karena dianggap salah satu pemain Persikota melakukan pelanggaran. Namun lagi-lagi jika dilihat dari tayangan ulang, kontak yang dilakukan pemain Persikota itu dibilang bukan pelanggaran. Persikota tertinggal 0-3 hingga menit ke-65 dan memutuskan untuk tidak melanjutkan laga. Pelanggaran di kotak penalti. Laga Arema kontra Persija penuh kontroversi dari wasit Oki Dwi Putra. Ia tidak memberikan hadiah penalti saat pemain Persija Rio Fahmi dijatuhkan pemain Arema Muhammad Rafli. Padahal dalam tayangan ulang, jelas M. Rafli melanggar Rio Fahmi dari belakang. Keputusan lain yang menjadi kontroversi adalah saat wasit Dwi Oka Putra memberikan kartu merah kepada pemain Arema Kusedia Hariyudo karena dinilai diving.
Padahal pemain itu benar-benar dilanggar dan terjatuh saat duel dengan pemain Persija. Wasit Iwan Sukoco mengeluarkan kartu merah untuk pemain Persita Irsyad Maulana yang dianggap melakukan diving di daerah pertahanan Borneo pada menit ke-44. Padahal dalam tayangan ulang Irsyad Maulana sejatinya benar-benar dilanggar. Nuridin Dafronov yang melanggar tackle pun mengisyaratkan bahwa dia benar melanggar Irsyad. Barito Putra hampir saja mendapat peluang penalti. Andai wasit Baharul Ulum menganggap terjadinya pelanggaran di kotak penalti pada menit ke-13. Sayangnya, wasit tetap melanjutkan pertandingan tanpa menunjuk titik putih. Padahal dalam tayangan ulang, sangat jelas Bagas Kava ditabrak oleh Rio Saputra dari belakang. Lucunya lagi, wasit hanya memberi tendangan bebas, padahal pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti. Lalu Rio Saputra pun bebas dari kartu. Wasit Agus Fauzan mengeluarkan keputusan kontroversial saat kaki Samsul Arif ditekel oleh pemain Madura United dalam kotak penalti. Wasit menganggap hal itu bukan sebuah pelanggaran, padahal insiden tersebut jelas-jelas terjadi tepat di depan mata wasit. Gol dianulir. Persija hampir saja berpeluang untuk menyamakan kedudukan di waktu tambahan babak kedua. Namun saat Simic sudah berselebrasi, wasit menganulir gol tersebut karena dinilai terjadi pelanggaran. Simic dianggap melakukan pelanggaran ke kiper Arema sehingga golnya tidak disahkan. Alhasil, Persija kalah 0-1 dari Arema. Gol Barito Putra via Renan Alves di menit 57 dianulir wasit karena offside. Padahal dalam tayangan ulang, terlihat tak ada pemain Barito Putra yang berada dalam posisi offside. Kartu merah. Kericuhan terjadi di pertandingan Liga 3 antara Bandung United versus Farmel FC. Hal ini dipicu keputusan kontroversial wasit yang menghukum Bandung United dengan 4 kartu merah aneh. Kejanggalan mulai terlihat di awal-awal babak kedua. Pada menit 50, Saiful yang baru saja masuk di kartu merah wasit tanpa alasan yang jelas. Saiful memang terlibat dalam situasi perebutan bola, namun ia tidak terlihat melakukan pelanggaran apapun. Kemudian pada menit 59, Rizky Ar-Rahman di kartu merah wasit. Rizky juga terlihat tidak melakukan apapun. Ia hanya sedang bersiap menghadapi free kick yang akan dilepaskan pemain Farmel FC. Situasi semakin panas di menit 88. Kiper Bandung United Satrio Azhar diusir wasit karena dinilai melakukan pelanggaran. Dalam tayangan ulang, terlihat Satrio hanya meninju bola untuk mengamankan gawangnya. Selain mengeluarkan kartu merah untuk Satrio, wasit juga menghukum kartu merah untuk Kapten Bandung United Andri Febriansyah karena protes. Wasit juga menunjuk titik putih untuk Farmel FC. Akibat kejanggalan tersebut, Bandung United mulai ogah bermain. Mereka hanya berlari-lari kecil dan membiarkan Farmel FC mencetak gol ketiga di masa injury time. Laga ini berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Farmel FC.